Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran FB, Food and Beverage, pada pagi hari ini, ya, di kelas 12. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum mulai pelajaran kita akan membuat yel-yel, melakukan yel-yel, ya, yel-yel SMK. Ya. SMK bisa, SMK hebat. Ya, nanti saya bilang SMK, kalian langsung jawab. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, mantap. Ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar, ya, mendapatkan manfaat buat kalian semua. Silakan salah satu pimpin doa, mungkin bisa Mas, kemarin sudah Mas, Mbak sekarang. Mbak Putri mungkin bisa pimpin doa? Atau Mbak Ika, boleh. Silakan. Di unmute. Ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ya. Ini sudah hadir semua ya? Ada 1, 2, 3, 7 orang, 6 orang. Ya, saya tidak lupa akan mengingatkan pada kalian tentang seragam atau grooming. Ya, sebagai siswa-siswi perhotelan kita harus menggunakan atau memakai seragam dengan baik, benar. Ya, saya lihat di sini sudah benar ya, pakai seragam OSIS, kemudian emblemnya sudah lengkap, kalian sudah pakai semua. Jadi sudah bagus, salut buat kalian semua. Ya, protokol 5M ya. Menjauhi kerumunan. Jadi kalau memang di rumah atau di wilayah tempat kalian tinggal lagi banyak rame-rame, kalau bisa dihindari, ya, jangan ikut-ikutan. Kemudian saat kita keluar, terpaksa harus keluar, boleh, tetapi harus selalu menjaga jarak. Kemudian ini sekedar sekedar ilustrasi ya, ilustrasi buat kalian biar semangat dalam belajar ya. Saya ada satu gambar ini, kira-kira ya, menurut kalian gambar ini kalian terjemahkan ya dalam kata-kata, kemudian sampaikan di kelas ini ya. Boleh dilihat gambarnya sebentar. Ya. Kira-kira menurut kalian maknanya apa? Ya. Satu lagi mungkin Mbak Modista, tadi belum ya. Kira-kira apa Mbak? Bekerja keras, Pak. Bekerja keras, sama. Ya. Jadi untuk di situ tulisannya kan sukses ya. Untuk meraih kesuksesan tadi yang disampaikan Mbak Ika. Kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita pilih. Saya ada satu gambar lagi, ya. Ini terkait dengan Pancasila, ya. Kita tahu Pancasila adalah simbol negara, ya. Gambarnya burung Garuda, kemudian di dalamnya ada perisai, yang di dalam perisai itu ada simbol-simbol atau gambar-gambar. Ya. Pancasila silanya ada berapa? 5. Ada 5. Ya. Sila yang pertama, Mbak Modista. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Untuk pelajaran hari ini, ya, kita akan belajar mengenai sequences of restaurant service. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau kemarin pembahasannya adalah pelayanan di restoran, ya. Kalau sekarang pembahasannya adalah pelayanan di room service. KD-nya sama, ya. KD-nya itu menerapkan sequences of restaurant service untuk yang pengetahuan. Untuk yang keterampilannya adalah melakukan sequences of restaurant service. Nanti kita akan berdiskusi, ya. Kemudian dalam diskusinya terkait dengan materi yang ada pada handout.
setelah diskusi nanti diharapkan kalian dapat menentukan sequences of restaurant service yang dipakai dalam room service. Ya. Setelah menentukan sequence of service-nya, nanti diharapkan tujuan yang kedua adalah kalian dapat menyiapkan alat ya, yang dipakai dalam pelayanan makanan dan minuman. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya ada teknik penilaian. Ya, teknik penilaian yang dipakai ada pengetahuan, praktik, dan lisan. Teknik pengetahuan nanti akan ada tes lisan atau pertanyaan lisan, kalian tinggal jawab. Berikutnya ada pretest. Ya. Pretest ini adalah sebagai sebagai tes awal, kemampuan awal kalian sebelum masuk ke dalam materi. Ya. Silahkan, itu di situ ada. Kemudian kalian bisa buka di bagian chat. Saya akan ketikkan di bagian di chat. Silahkan diklik. Nah, ini hasilnya. Ya, kalian tadi mengerjakan pretest. Ya, hasilnya adalah ini. Kalian bisa lihat nilainya di sini. Baik, masuk ke dalam kegiatan. Ya. Kegiatan pelajaran yang pertama, saya dapat saja. Kira-kira menurut kalian, peran dari room service bagi hotel adalah itu seperti apa? Mbak Ika deh, peran room service bagi hotel apa Mbak? Untuk menambah laba atau pemasukan di hotel. Menambah laba atau pemasukan dari hotel. Ya. Ya, jadi peran room service bagi hotel adalah tadi yang disampaikan Mbak Ika dan teman-teman semua, ya. Pelayanan room service adalah layanan makanan dan minuman. Itu menambah variasi layanan bagi tamu hotel. Ya, sedikit overview mengenai materi yang saya share kemarin, ya. Pengertian room service kamu bisa baca di sana, ya. Room service adalah bagian dari Food and Beverage Department yang menangani makanan dan minuman untuk diantar ke kamar. Saya akan menyampaikan permasalahan, ya. Saya akan menampilkan permasalahan. Silahkan kalian nanti mencari jawabannya. Kalian boleh buka internet, boleh buka buku paket yang ada, boleh buka catatan kalian, ya. Boleh buka materi yang kemarin di-share, ya. Kemudian nanti kalian harus menyampaikan kira-kira dari permasalahan tersebut kalian bisa memberikan solusi apa. Ya, jadi intinya kalian mencari solusi dari permasalahan yang saya tampilkan. Baik, permasalahannya adalah ini. Ya, di situ ada dua permasalahan. Ya, oh ya, satu lagi. Sebelum kita mulai, di situ ada link lembar kerja. Jadi nanti setelah kalian mencari mencari solusi dari berbagai sumber, link itu nanti diklik, kalian tulis di sana, ya. Kalian ketikkan di sana pendapat kalian. Ya, Mas Wakid, tadi buka apa Mas? Buka buku, Pak. Buku. Oh iya. Mbak Modista, ini nyari jawabannya di mana ini? Sama seperti Mbak Ika. Mas Mbak Ika, buku ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita langsung saja, kalian boleh menyampaikan ya pendapat kalian ya. Setelah tadi buka-buka buku, ada yang dari YouTube ya, mungkin sambil buka internet juga ya. Kalian menyampaikan pendapat kalian satu persatu ya, satu-satu. Ini untuk masalah yang pertama dulu. Jadi untuk problem yang pertama, misalnya kita mengantar pesanan tamu, ternyata nomor kamarnya pada bill itu salah. Kira-kira yang harus kita lakukan apa? Jadi jawab satu persatu, mulai dari Mas Wakid. Menurut Mas Wakid, yang harus dilakukan oleh waiter apa Mas? Kalau salah bill, Mas? Menurut saya, yang pertama ini langkah baiknya kembali ke kasir, Pak. Oh, kembali ke kasir. Baik. Jadi semuanya benar, ya. Tadi kalian sudah berdiskusi, sudah menyampaikan pendapat, ya, sudah menyampaikan solusi, ya, kesimpulan dari permasalahan yang ada. Ya, kira-kira kalian bisa enggak menyimpulkan?
bahwa di bagian room service itu ternyata seperti ini Pak. Gitu. Oh ternyata ada ya Pak masalah-masalah di bagian room service. Nah, menurut Mbak Ika? Seorang room service cepat baik dalam tindakan maupun mengambil tindakan ketika seperti tadi tamunya nggak ada di kamar itu harus benar-benar mikir tindakan apa yang harus dia ambil. Ya, jadi yang bisa saya tarik dari pendapat kalian adalah saat kita bekerja di bagian room service, ya, di bagian FB, ya, kita harus teliti dalam bekerja. Yang pertama, ya, supaya tidak terjadi tadi salah dalam bill, salah dalam nomor kamar misalnya, harus teliti, ya. Kemudian kita harus cepat mencari solusi, ya. Kita harus cepat dalam merespon adanya permasalahan. Tadi disampaikan Mbak Ika, kita ke kamar kemudian tidak ada tamunya, kita harus apa? Ya. Harus cepat dalam mencari solusi. Kemudian tadi yang disampaikan juga sebesar apapun masalah harus dihadapi. Begitu untuk pelajaran hari ini, ya. Untuk pelajaran terkait atau mengenai room service, ya, kalian sudah berdiskusi bersama, ya, sudah menyampaikan pendapat, sudah mencari solusi, ya, sesuai dengan sebisa kalian, ya. Kemudian ini kalian mengisi dulu, ya. Di sini saya ada presensi, ya, menggunakan Google Form. Silahkan kalian mengisi, ya. Linknya ada di chat. Kemudian selain presensi, di situ juga ada penilaian sikap. Jadi saya membuat kuesioner, nanti kalian tinggal mengisi saja jawabannya ya dan tidak. Ya, kuesionernya ada beberapa pertanyaan, misalnya, ya. Ini untuk yang berikutnya post test. Soalnya sama, silakan kalian kerjakan lagi. Ya. Saya akan sharekan di chat lagi. Ya, sambil kalian mengerjakan, saya akan cek untuk hasilnya atau responnya. Sudah ada dua jawaban yang masuk. Mbak Modista sama Mas Nuryanto sudah. Sudah masuk semua? Baik, post testnya sudah, ya, sudah dikerjakan, responnya juga sudah masuk semua. Kemudian untuk penilaian praktiknya, di situ ada form juga yang harus kalian bukan isi, tetapi kalian harus menginputkan, kalian harus mengupload, ya, tugas. Ya, tugasnya adalah saya minta membuat perencanaan alat, ya, untuk praktek minggu depan. Jadi minggu depan kita akan ada praktek. Kalian buat dulu perencanaannya. Ya, alat yang diperlukan apa? Apa yang dipraktekkannya? Praktekkan adalah kita akan mempraktekkan mengenai sequence of service di restoran. Jadi cara melayani makan dan minuman, urut-urutan kegiatan pelayanan makanan dan minuman di restoran. Nanti kita akan mempraktekkan. Dari pelajaran hari ini, ya, saya ingin membuat semacam refleksi, ya. Kira-kira ke depannya, misalnya kalian ingin menjadi seorang pegawai hotel bagian room service, kira-kira apa yang harus kalian punya? Ya, apa yang harus kalian kuasai? Ya, skill apa atau mungkin kemampuan apa yang harus kalian kuasai supaya kalian bisa menjadi seorang staff di room service yang baik. Coba Mbak Modista, kira-kira apa yang harus kita punya, Mbak, kalau kita mau jadi seorang room service yang baik di hotel? Mungkin harus punya sopan santun. Sopan santun? Iya. Sopan santun. Ya. Baik, saya ambil kesimpulan dari jawaban kalian. Ya, seorang pegawai room service tidak hanya room service. Semua pegawai hotel itu harus memiliki sopan santun dan ramah kepada semua orang yang ada di hotel. Kemudian saya akan tetap mengingatkan, ya, selalu mengingatkan, tidak lupa mengingatkan bahwa ini masih dalam masa pandemi, ya, seperti di awal tadi, ya, selalu
lakukan atau laksanakan protokol kesehatan 5M kalau kita mengenal, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, ya. Kalau tidak terlalu perlu, jangan pergi-pergi, ya. Jadi itu selalu dilaksanakan, ya. Kemudian sebelum kita pulang, kembali silahkan dipimpin doa, ya. Salah satu pimpin doa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Saya akan tunjuk Mas Nuryanto mungkin ya, bisa pimpin doa sebagai penutup. Silakan Mas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Nuryanto. Ya, anak-anak semua boleh live, ya, live meet, ya. Kemudian tetap semangat, tetap sehat, ya. Sukses buat kalian semua. Terima kasih.